15 menit sebelum janji suci terucap, gaun pengantin itu tidak berjalan di karpet merah, melainkan pergi meninggalkanku di hadapan ratusan tamu. Kamu nggak punya masa depan, Arka, teriaknya sebelum melompat ke mobil mewah bosnya, pria yang ia pilih karena kepastian materi. Dia pikir aku hanyalah seorang magang tanpa nama, tanpa masa depan, yang baru saja dipecat, padahal, aku adalah pemilik sah dari seluruh holding company tempat dia dan pria selingkuhannya bekerja. Apa yang membuat seorang pewaris tunggal memutuskan untuk menyamar miskin selama 6 bulan hanya untuk diuji kejujurannya? Lebih dari sekadar mencari cinta, aku sedang membuktikan tesis yang pahit, bahwa setiap orang hanya mencintai uang. Namun, di tengah kehancuran ego itu, sebuah pertemuan sunyi dengan seorang petugas kebersihan membawa lapisan misteri baru yang lebih mematikan. Pengkhianatan di pelaminan hanyalah awal dari konspirasi besar yang melibatkan korupsi, uang haram, dan rahasia kematian ayahku yang selama ini dikubur dalam-dalam. Siapa sebenarnya yang menjadi musuh sejatiku, mantan calon istriku, selingkuhannya yang korup, atau seseorang di dalam keluarga besarku sendiri yang selama ini duduk tenang sebagai komisaris utama? Pelaminan yang megah itu terasa seperti panggung eksekusi. Aku, Arka Rahma, pewaris tahta Rahma Group yang memegang setengah dari industri properti nasional, berdiri di sana dalam setelan tuxedo yang mahal, tapi tampak menyedihkan. Kalimat itu masih terngiang, menusuk seperti jarum es, kamu itu enggak punya masa depan, Arka. Sampai kapan aku harus nunggu seseorang yang bahkan enggak tahu mau jadi apa dalam hidupnya? Dia mengucapkannya di depan ratusan tamu yang menjadi saksi, di hari yang seharusnya menjadi awal. Gina pergi, bahkan tidak repot-repot menanggalkan gaun pengantinnya, dan melompat masuk ke mobil sedan mewah milik pria lain, Reno, yang dia sebut sebagai bos. Rasa malu itu cepat berubah menjadi amarah dingin yang memicu senyum sinis. Mereka mengira aku adalah sampah tak berguna, seorang pegawai magang yang dipecat sebelum sempat diangkat. Mereka tidak tahu bahwa drama 6 bulan penyamaran menjadi pria biasa itu adalah sebuah eksperimen yang disengaja, sebuah tes tulus yang sejak awal sudah berakar pada ketidakpercayaan mendalam. Motivasiku bukan hanya cinta, melainkan sebuah hasrat untuk membuktikan tesis yang kupegang sejak lama, bahwa uang adalah mata uang paling korup di dunia. Aku sengaja memalsukan nama belakang, menyembunyikan identitasku sebagai pemilik holding company tempat Gina bekerja, hanya untuk melihat apakah dia bisa mencintai Arka, si pengangguran biasa. Aku punya kekuatan, yaitu kemampuan untuk mengamati dari balik tirai tanpa diketahui. Kelemahanku? Aku membiarkan ketakutan akan pengkhianatan mendikte caraku mencari cinta, mengubahku menjadi seorang manipulator. 2 bulan sebelum pelarian Gina, keretakan itu mulai terlihat. Gina, yang awalnya bersemangat, perlahan-lahan menjauh. Malam-malam yang dulu dihabiskan untuk merencanakan masa depan, kini diganti dengan telepon senyap, janji yang dibatalkan, dan alasan profesionalisme yang menusuk. Jam segini bukannya itu sudah di luar jam kerja? Tanyaku suatu malam, mencoba menahan kecurigaan. Jawabannya, namanya juga dunia profesional. Kamu nggak akan ngerti. Kalimat itu, yang diucapkan dengan nada meremehkan, adalah penanda bahwa peranku sebagai magang sudah habis. Dia bukan lagi khawatir, dia sudah memutuskan untuk memilih kepastian materi daripada cinta yang berisiko. Puncaknya terjadi saat aku, sebagai CEO sejati, memasuki ruang rapat rahasia sebulan sebelum pernikahan. Dari panel kaca tersembunyi, aku melihat Gina, bukan sedang rapat, melainkan sedang menggenggam tangan Reno, tawa mereka penuh keakraban yang lebih dari sekadar hubungan kerja. Aku tidak masuk. Aku tidak butuh konfrontasi. Aku membiarkan drama ini berjalan hingga klimaksnya, sebuah keputusan yang sekarang kuakui didorong oleh rasa sakit yang ingin kubalas. Aku ingin dia merasakan penyesalan saat menyadari betapa bodohnya ia memilih pria lain yang bahkan adalah bawahanku sendiri. Saat mobil Reno melaju pergi di hari pernikahan, yang kutinggalkan bukanlah kesedihan, melainkan sebuah risiko baru yang jauh lebih besar, mempertaruhkan integritas diri demi ego yang terluka. Aku berdiri sendiri di pelaminan, dan tujuanku kini menjadi jelas, menegakkan kembali harga diri dan membuktikan tesisku, bahwa dia telah membuat pilihan yang salah. Dan untuk itu, aku harus kembali ke Rahma Group, bukan sebagai pewaris, tapi sebagai hakim yang akan memvonis.
1 minggu setelah kehancuran itu, aku tidak mencari Gina, aku mencari keadilan yang dingin. Aku kembali ke kantor, kali ini tanpa kemeja katun lusuh atau identitas palsu. Aku adalah Arka Rahma, CEO yang ditakuti. Aku memulai bersih-bersih dari puncak piramida, memanggil Reno dan divisi HR ke ruang direksi. Reno, pria yang dipilih Gina karena uang dan masa depan, ternyata adalah koruptor tingkat rendah yang bermain kotor dengan proyek perusahaan. Rasa balas dendamku terpuaskan, tapi juga membawa misteri baru, bagaimana bisa Reno, yang begitu ceroboh, bisa menyedot dana tanpa diketahui direksi lain? Apakah ada pihak yang lebih besar di belakangnya? Aku memecat Reno dan, secara bersamaan, memutus kontrak Gina. Wajahnya pias saat melihatku duduk di kursi pimpinan, sebuah pemandangan yang tak pernah dia bayangkan. Permintaan maafnya, air matanya, semuanya terasa kosong, hanya didikte oleh kerugian finansial yang kini menimpa. Kontroversi pertama sudah meledak. Seorang CEO muda, pewaris tunggal, menggunakan kekuasaan perusahaan untuk membalas dendam pribadi terhadap mantan calon istrinya. Publik akan berdebat, apakah ini tindakan kekuasaan yang kejam atau hukuman yang setimpal untuk pengkhianatan? Di tengah kekacauan kantor pasca pemecatan, aku menemukan Mira. Dia adalah kontras sempurna dari segala hal yang diwakili Gina. Mira, seorang petugas kebersihan, selalu bergerak dalam keheningan, mengerjakan pekerjaannya dengan ketulusan yang nyaris tidak masuk akal. Aku sering melihatnya, larut malam, membersihkan ruangan yang baru saja kutinggalkan, bersenandung pelan. Dia adalah sebuah kedamaian di tengah badai. Suatu malam, aku duduk sendirian di lorong belakang, menyerap kekalahan dan kemenangan hampa ini, ketika Mira mendekat. Dia menyodorkan segelas air, bukan dengan mata genit atau nada penuh basa-basi, melainkan dengan ketulusan yang sederhana. Kalau Tuhan ambil sesuatu, katanya, suaranya pelan dan mantap, mungkin karena dia mau mengganti dengan yang lebih baik. Kalimat itu bukan hanya menghibur, itu adalah sebuah pengakuan tulus tanpa penghakiman, yang selama ini tak pernah kudengar dari siapapun. Kami mulai menghabiskan waktu bersama, diam-diam, di pantry kantor yang sepi. Dia tidak pernah bertanya siapa aku, mengapa aku dulu hanya seorang magang, atau mengapa aku sekarang adalah CEO. Baginya, kebaikan saat ini jauh lebih penting daripada status masa lalu. Kalau kamu baik, dia pernah berkata, sambil menatapku dengan mata yang jujur, itu sudah cukup. Aku nggak peduli kamu siapa. Inilah yang aku cari selama ini, tetapi ironisnya, ia kudapatkan setelah menggunakan metode paling manipulatif untuk mencarinya. Hubungan kami, yang begitu rapuh, mulai memicu konflik baru di perusahaan. Para pegawai mulai berbisik, memandang Mira dengan sinis. Mereka tidak melihat kebaikan. Mereka melihat seorang cleaning service yang mendekati atasan untuk keuntungan. Aku, yang selama ini kebal terhadap gosip, merasa marah. Marah karena kepolosan Mira kini dipertaruhkan demi keputusan hatiku. Tapi masalah di perusahaan ternyata lebih gelap dari sekadar gosip. Penyelidikan Reno membuka pintu ke jaringan korupsi yang jauh lebih luas yang melibatkan beberapa direksi tua. Aku harus berhadapan dengan mereka. Kalau yang Anda maksud dengan mengerti adalah membiarkan korupsi jalan terus, kataku tegas dalam rapat direksi, menatap salah satu direktur tua dengan tajam, maka saya bangga disebut belum mengerti. Sementara aku siap berperang untuk perusahaan, di luar ruang rapat, perang yang lebih personal menanti, dan taruhannya adalah keutuhan jiwa Mira. Ketegangan di kantor mencapai puncaknya. Mira datang ke ruanganku, wajahnya pucat. Dia memegang surat pengunduran diri. Aku enggak kuat dengar omongan orang, Pak Arka. Nama Bapak bisa rusak gara-gara aku, bisiknya. Ini adalah momen krusial yang menguji motivasi awalku. Dulu, aku bertindak karena ego yang terluka. Sekarang, aku harus bertindak karena cinta yang tulus. Aku menyadari, dia tidak pernah meninggalkanku saat aku berada di titik terendah, penyamaran, dan aku tidak akan membiarkannya pergi saat dia berada di titik terendahnya, dihakimi. Aku berdiri di depan semua kepala divisi, Mira di sampingku, sebuah pemandangan yang memicu bisikan baru. Namanya Mira, umumku lantang. Dia mungkin bukan lulusan universitas ternama, tapi dia punya hal yang lebih penting, integritas dan hati.
Kalau ada yang berani mencemarkan namanya, anggap saja Anda sedang menghina saya pribadi. Aku menggunakan otoritas penuh seorang CEO untuk melindungi satu orang rendahan, sebuah tindakan yang kontroversial dan memecah belah opini internal. Itu berhasil, gosip mereda, dan Mira memutuskan untuk bertahan. Untuk pertama kalinya, kekuasaan terasa benar, bukan sebagai alat balas dendam, tapi sebagai perisai. Saat semuanya mulai terasa stabil, Gina kembali. Dia muncul di kantor pusat, wajahnya kusut, matanya sembab, tubuhnya jauh lebih kurus. Reno ternyata sudah menikah dengan wanita lain, dan Gina hanyalah selingkuhan yang digunakan lalu dibuang. Dia datang untuk menjadikanku penyelamat dan tempat pulang. Aku salah, Arka. Kamu masih cinta sama aku, kan? Tanyanya, menangis histeris. Aku menatapnya dengan rasa kasihan yang hampa. Aku mencintaimu dulu, jawabku, nadaku dingin. Tapi sekarang, aku sudah belajar mencintai orang yang tidak pernah meninggalkanku. Kontroversi kembali muncul. Apakah Gina pantas mendapatkan belas kasihan, atau dia pantas menanggung konsekuensi dari pilihan pragmatisnya? Aku memilih yang kedua. Aku tidak akan membiarkan Mira dihakimi karena masa lalunya, tapi aku tidak akan menyelamatkan Gina dari masa kininya. Kabar hubungan CEO dengan cleaning service itu bocor ke media. Judul-judul online sensasional bermunculan, membagi publik menjadi dua kubu. Tapi serangan terberat belum datang. Suatu malam, Mira datang ke rumahku, memegang amplop besar. Matanya bengkak. Aku punya masa lalu, Arka. Dan aku nggak yakin kamu masih mau bersamaku setelah tahu semuanya. Dia membuka amplop itu. Isinya adalah surat pernyataan, foto, dan lembaran polisi. Rahasia berlapis Mira terungkap. Dia pernah ditahan karena mencuri obat di apotek tempatnya bekerja. Dia melakukannya bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk ibunya yang sekarat dan ia tidak punya uang. Aku menatapnya lama. Disinilah letak dilema moral yang sesungguhnya. Seorang wanita yang berbuat salah demi cinta dan kewajiban keluarga. Kenapa kamu nggak marah? Tanyanya, air matanya jatuh. Kamu bukan orang jahat, Mira. Kamu cuma pernah berada di situasi yang sangat sulit, jawabku. Kami menangis malam itu, dan aku menyadari bahwa cinta sejati bukan mencari kesempurnaan, tapi menerima kehancuran dan memilih untuk bangkit bersama. Namun, pengungkapan Mira memicu foreshadowing baru. Tepat setelah Mira memberiku kepercayaan sepenuhnya, sebuah panggilan darurat masuk. Ibuku pingsan mendadak saat rapat keluarga, kondisinya kritis. Dokter mencurigai ada zat tertentu di darahnya. Teka-teki ini bukan kebetulan, itu adalah sinyal bahaya yang menghubungkan masa kini, Mira, dan rahasia terdalam keluargaku di masa lalu. Kisah Mira dan masa lalunya meledak. Rekaman CCTV insiden pencurian obat bertahun-tahun lalu bocor secara viral. Mira trending topik. Kantor gempar. Media menunggu di depan lobi. Dewan Komisaris mulai meragukan kepemimpinanku. Siapa yang membocorkan video tersebut, tepat setelah Mira mengungkapkannya kepadaku secara pribadi? Ini bukanlah kebetulan. Ini adalah serangan terstruktur. Paman kandungku sendiri, Bram Rahma, komisaris utama dan figur paling berpengaruh setelah ayahku, datang ke ruanganku. Wajahnya tenang, tapi matanya dingin dan penuh manipulasi. Perusahaan ini besar, Arka. Kita tidak bisa mempertaruhkan semuanya demi seorang perempuan dengan catatan kriminal. Saham bisa jatuh karena gosip. Dia menggunakan reputasi dan stabilitas sebagai senjata, tapi yang kulihat adalah rasa takut yang tersembunyi. Bram tidak takut pada Mira. Dia takut pada ketulusan Mira yang mungkin akan membongkar kebenaran yang ia kubur. Aku berdiri, membuat pilihan yang paling kontroversial dan berisiko. Kalau perusahaan ini kehilangan nilainya hanya karena saya mencintai seseorang yang pernah berbuat salah demi keluarganya, ujarku, menatap matanya, maka biar saya yang bertanggung jawab sendiri. Paman Bram pergi, tapi aku tahu dia tidak akan berhenti. Aku mulai menghubungkan titik-titik. Ibu yang tiba-tiba sakit karena zat asing. Video Mira yang bocor. Peran Bram yang selalu menekankan pentingnya reputasi. Lalu, aku memanggil Pak Darto, kepala keamanan lama yang pernah bekerja untuk ayahku. Aku menatapnya tajam. Pak Darto, ada yang Bapak sembunyikan selama ini?
Tangannya gemetar. Dia mengakui bahwa kematian ayahku, yang dilaporkan sebagai serangan jantung mendadak 5 tahun lalu, bukanlah kecelakaan. Ada tekanan, ancaman, dan indikasi sabotase internal di perusahaan. Dan dengan suara pelan, dia menyebut satu nama yang membuat darahku berdesir, Bram Rahma. Inilah rahasia berlapis yang menjadi inti cerita. Cinta Arka pada Mira adalah red herring yang menyamarkan fokus utamanya, pembongkaran pembunuhan. Paman Bram bukan hanya koruptor, dia adalah seorang pembunuh. Dia menyedot dana perusahaan ke rekening pribadi lewat proyek fiktif, dan ia menyuap dokter untuk menutupi penyebab kematian ayah. Kini, ia berusaha menyingkirkanku, atau setidaknya memaksaku mundur dari Rahma Group, dengan menggunakan Mira dan isu moral sebagai pengalih perhatian. Serangan pada ibuku adalah peringatan terakhirnya. Aku menyadari betapa konyolnya permulaanku, aku pura-pura miskin untuk mencari cinta tulus, padahal aku seharusnya fokus membongkar konspirasi kotor yang merenggut nyawa ayahku. Semua yang dilakukan Bram, dari membiarkan Reno korupsi hingga menentang Mira, adalah upaya putus asa untuk mencegahku dan siapapun yang kupercayai menggali kebenaran lebih dalam. Aku tidak punya waktu untuk cinta. Aku punya kewajiban. Aku mengumpulkan tim hukum dan forensik internal. Aku siap memulai perang total melawan pamanku sendiri di ruang rapat yang sama tempat aku pertama kali menemukan pengkhianatan Gina. Konfrontasi klimaks tidak terjadi di rumah sakit atau gang gelap, melainkan di ruang rapat utama Rahma Group yang dingin dan steril. Di hadapan semua komisaris dan direksi, aku berdiri, dengan Mira di sisiku, bukan sebagai kekasih, melainkan sebagai saksi integritas dan penolong emosional. Aku tidak lagi peduli dengan reputasi pribadi. Aku hanya peduli pada kebenaran. Selama ini kalian pikir saya cuma anak muda yang tak tahu apa-apa, terlalu fokus pada drama pribadi, kataku, suaraku menggelegar. Tapi saya dengar, lihat, dan simpan semuanya. Paman Bram mencoba menghentikanku, wajahnya pucat. Berani kamu bicara begitu tanpa bukti, Arka? Kamu mau hancurkan nama keluarga sendiri demi perempuan itu? Dia menunjuk Mira, mencoba mengaitkan aib perusahaan dengan skandal pribadiku. Aku mengangkat berkas tebal, berisi laporan forensik keuangan dan hasil lab ibuku yang mengkonfirmasi adanya zat racun yang sama yang ditemukan pada laporan kematian ayahku yang lama. Semua bukti lengkap, Paman Bram, aku berkata pelan. Saya menyelamatkan kehormatan keluarga ini dari orang yang menghancurkannya. Anda bukan hanya koruptor. Anda adalah pembunuh yang berlindung di balik logo perusahaan. Kasus Paman Bram memasuki proses hukum yang panjang dan mengerikan. Berita menyebar luas, jauh lebih besar dan kontroversial daripada skandal Mira. Kali ini, publik berdiri di pihakku. Mereka yang awalnya mencibir Mira sebagai cewek matre kelas bawah, kini melihatnya sebagai simbol perlawanan terhadap korupsi elit, karena ia menjadi katalis yang membuatku memilih integritas. Mira tetap sederhana, tetapi ia adalah pilar kekuatanku. Beberapa bulan kemudian, aku menggelar pernikahan. Bukan pesta mewah yang mengundang wartawan untuk mencicipi kemenanganku, melainkan di sebuah taman kecil, penuh bunga matahari, bunga kesukaan Mira. Di sana hanya ada keluarga dekat dan beberapa pegawai setia. Saat mengucap janji pernikahan, aku menatap Mira dan berkata, dulu aku pernah berdiri di pelaminan sendiri, ditinggalkan. Tapi sekarang, aku berdiri di sini karena aku tahu kamu tidak akan pernah meninggalkanku, bahkan saat seluruh dunia menentang. Aku telah belajar. Eksperimen pura-pura miskinku adalah tindakan manipulasi yang didasari ketakutan, dan itu gagal total dengan Gina. Namun, justru konsekuensi dari kegagalan itu yang membawaku pada Mira. Mira tidak pernah mencintaiku karena aku miskin, dan ia tidak pernah mendekatiku karena aku kaya. Ia mencintaiku karena integritas yang kubangun setelah egoku hancur. Kisah ini berakhir bukan dengan balas dendam sempurna atau pernikahan dongeng, melainkan dengan pengakuan yang tidak nyaman, cinta dan kebenaran seringkali memiliki harga yang kontroversial. Aku menikah dengan seorang wanita yang punya catatan kriminal dan aku menyelamatkan perusahaan dengan menghancurkan pamanku sendiri. Aku bukan lagi pria yang harus berpura-pura miskin. Aku adalah pria yang, setelah memiliki segalanya dan kehilangan hampir segalanya, tahu bahwa cinta sejati tidak peduli isi rekeningmu,
tetapi isi hatimu dan seberapa jauh kamu berani berdiri membela kebenaran. Demikianlah kisah perjalanan Arka Rahma yang berakhir dengan kemenangan personal dan pengungkapan kebenaran yang menyakitkan. Arka, yang awalnya mencari cinta dengan cara manipulatif, akhirnya menikah dengan Mira, seorang wanita dengan masa lalu yang penuh celah, tetapi berhati mulia, dan secara bersamaan berhasil mengungkap konspirasi pembunuhan yang melibatkan paman kandungnya sendiri. Hikmah terbesar dari cerita ini adalah bahwa cinta sejati tidak pernah menuntut kesempurnaan dan tidak pernah bisa dibeli dengan kekayaan, karena integritas dan hati yang tulus adalah mata uang yang jauh lebih berharga. Arka belajar bahwa ketulusan hanya bisa ditemukan ketika ia sendiri berhenti menjadi manipulator, dan kebenaran akan selalu menemukan jalannya.